Saya adalah Faikara Nitria, peserta Latsar CPNS DKI Angkatan 90. Hari ini, tanggal 28 Juni 2021, adalah hari terakhir dari agenda pembelajaran 2, yaitu tentang nilai-nilai dasar PNS. Agenda 2 Latsar dimulai tanggal 24 Juni 2021 yang lalu dengan tutor Ibu Elva Simanjuntak. Pada awal perkenalan, Ibu Elva sudah sangat ramah dan sangat baik, dan materi-materinya juga sangat membantu. Jadi dari awal sudah mendapatkan contoh-contoh bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam pekerjaan kita sebagai sekarang CPNS maupun sampai nantinya kita menjadi PNS. Selain Ibu Elva, kita juga didampingi oleh Ibu Pancaningsih. Beliau juga sangat membantu kami dan memonitoring kami selama pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Nah, sekarang sebelum membahas tentang refleksi-refleksi atau yang kita kerjakan selama agenda pembelajaran 2, saya akan membahas tentang nilai-nilai dasar PNS yang sudah kita dapatkan selama agenda 2 ini. Sekarang kita akan membahas nilai-nilai dasar PNS yang dapat disingkat dengan ANEKA. ANEKA adalah kepanjangannya dari A, akuntabilitas, N, nasionalisme, E, etika publik, K, komitmen mutu, dan A, anti korupsi. Sekarang kita akan bahas tentang akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nah, dalam indikator akuntabilitas itu ada banyak. Yang pertama ada kepemimpinan, ada transparansi, ada integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Pada kepemimpinan, yaitu adalah memberikan contoh kepada orang lain atau memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan transparansi, tujuannya adalah mendorong komunikasi dan kerjasama, juga meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan, yaitu kesesuaian terhadap perkataan dan tindakan. Tanggung jawab adalah suatu kewajiban bagi individu atau lembaga terhadap setiap tindakan yang telah dilakukan. Sedangkan keadilan itu adalah merupakan landasan utama dari akuntabilitas. Untuk kepercayaan, berarti lingkungannya akuntabel, ada hal-hal yang dapat dipercaya. Contoh akuntabilitas pada aktivitas dan kegiatan sehari-hari, seperti misalnya melaksanakan protokol kesehatan dengan baik sesuai dengan yang disampaikan saya sebagai dokter kepada pasien, atau bisa juga contoh bad practice-nya, seperti misalnya melakukan pekerjaan tanpa mengikuti SOP, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, untuk nasionalisme, itu adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan atau wilayah dan kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Jadi, contoh-contoh implementasian dari nasionalisme sendiri adalah dari sila-sila Pancasila, jadi dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Itu misalnya dari sila pertama itu ada percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dari sila kedua bisa sopan santun, dari sila ketiga bisa rela berkorban, dari sila keempat berarti mau mendengarkan pendapat orang lain melalui musyawarah mufakat, dan sila yang kelima menggambarkan keseimbangan hak dan kewajiban di antara semua warga negara Indonesia. Nah, untuk best practice-nya dalam nasionalisme, itu kita memulai pekerjaan dengan berdoa, misalnya, yaitu merupakan wujud dari sila pertama Pancasila. Dan untuk yang bad practice-nya adalah membeda-bedakan, misalnya saya sebagai dokter membeda-bedakan status pasien berdasarkan sosioekonominya. Itu adalah contoh bad practice. Nah, untuk yang ketiga, yaitu etika publik. Etika publik ini adalah refleksi tentang
standar norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salahnya suatu perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam etika publik, banyak terdapat indikatornya. Yang pertama, ada teguh berideologi Pancasila, ada setia pada dasar negara, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, lalu memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Selanjutnya, ada mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, lalu memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nah, untuk contoh-contoh best practice dan bad practice-nya, untuk yang best, misalnya mengedukasi publik mengenai COVID-19 melalui sosial media, adalah bentuk indikator tanggung jawab kinerja kepada publik. Dan untuk yang bad-nya, sebaliknya adalah bersikap yang acuh dan tidak memberikan konsultasi kepada pasien. Yang keempat, ada komitmen mutu. Nah, komitmen mutu ini ada 4 indikatornya. Ada efektif, efisien, inovatif, dan yang terakhir, berorientasi mutu. Untuk yang efektif atau berarti tepat sasaran, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Sedangkan untuk yang efisien atau tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi, penggunaan sumber daya, dan bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan sehingga tidak menjadi adanya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpanan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Untuk yang ketiga, inovasi, yaitu adalah perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dari masa yang akan datang. Dan yang terakhir, orientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk mencapai standar mutu. Contohnya, untuk yang best practice dan bad practice-nya dalam komitmen mutu, misalnya yang best-nya adalah dengan menggunakan rekam medis digital saya sebagai dokter, atau yang bisa dikenal juga dengan electronic medical record, atau juga sebagai guru menggunakan teknologi sebagai bahan ajar. Sedangkan yang bad practice-nya adalah sebaliknya, jadi tidak menggunakan teknologi dengan baik sehingga tidak tercapai adanya inovasi, tidak efisien, tidak efektif. Saya akan membahas tentang anti korupsi. Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Indikator-indikatornya sudah jelas, ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, untuk bad praktisnya pada misalnya instansi saya, dinas kesehatan, yaitu mungkin tidak melakukan senyum, sapa, salam pada indikator peduli, atau misalnya menerima hadiah atau bingkisan apapun terkait pelayanan kesehatan. Semua itu adalah inti dari agenda 2 yang telah kami pelajari, yang dibantu oleh Ibu Elva. Nah, Ibu Elva ini sangat menanamkan nilai-nilai tersebut pada kami dan sangat membantu kami dalam memberikan contoh pada kehidupan kami dan pada pekerjaan kami seterusnya. Dengan dijalankan nilai-nilai ini, diharapkan kinerja kami sebagai CPNS dan PNS nantinya akan baik dan masyarakat juga akan terlayani dengan baik. Dengan begitu, akan membantu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara yang maju. Nah, tidak hanya nilai dasar CPNS saja yang diberikan oleh Ibu Elva. Ibu Elva juga memberikan arahan-arahan mengenai tugas yang diberikan kepada kami. Nah, tugas hari pertama adalah membuat analisis dasar nilai PNS dari sebuah film pendek yang ada di YouTube.
Film tersebut menggambarkan tentang kehidupan seorang PNS yang baik dan banyak sekali bad practice yang bisa diambil dan dicontohkan dari film tersebut. Ada juga beberapa bad practice yang bisa kita ambil dan bisa dijadikan contoh supaya untuk tidak diulangi di kemudian harinya. Lalu setelah membuat tugas individu tersebut, kami juga membuat tugas kedua, yaitu tugas kelompok. Tugasnya adalah menyusun nilai-nilai aneka tersebut ke dalam sebuah analisis dan membuatkan skenario dari analisis-analisis nilai-nilai dasar PNS tersebut. Dari skenario tersebut kita jadi akan membuat adegan bad dan bad practice yang ada kita akan bawakan dalam sebuah video. Nah, dalam pembuatan video tersebut, kami sekelompok berbagi peran. Dalam pembuatan video tersebut, kami sekelompok berbagi peran. Ada yang menjadi bad practice-nya, yaitu saya sendiri. Ada juga teman saya yang menjadi best practice-nya. Walaupun dalam masa-masa pandemi, dan kami semua berpisah-pisah tempatnya, tidak menjadi satu, namun kami tetap dapat melaksanakan tugas dengan baik, berkat adanya teknologi yang kami gunakan. Salah satunya adalah kami syuting menggunakan Zoom meeting. Jadi seolah-olah kami sedang rapat guru. Dari situ kami rekam dan kami bermain peran. Dan videonya jadinya lumayan bagus. Nah, banyak juga pelajaran yang dapat kami ambil dari tugas tersebut. Mulai dari kami dapat melakukan inovasi dengan teknologi, sampai kepada contoh-contoh bad practice dan best practice yang ternyata bisa dilakukan mulai dari awal kita bekerja sampai pada akhir kita bekerja. Jadi, kami dapat melakukan implementasi nilai-nilai dasar PNS dengan mudah. Nah, setelah itu, kami juga mendapatkan tugas individu yang kedua, yaitu membuat analisis isu dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS. Nah, Bu Elva memberikan contoh dan mengarahkan kami dalam mengerjakan tugas individu tersebut. Sekian untuk video saya hari ini. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.